Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Kamis 28 April 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Doa dan permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh para suster dari komunitas PRR Pringgolayan Yogyakarta. Doa dibawakan oleh Suster Maria Kamila PRR dan renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dengan tema Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Come, O Creator, Spirit bless, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and aid, to fill their hearts which thou hast made. Great Paraclete, to thee we cry, O highest gift of God Most High, O fount of life, O fire of love, and sweet anointing from above. Know in thy sevenfold gifts all known, the vineyard of God's hand we own, the promise of the Father known, who does better with power and love. Our senses kindle from above, and make our hearts over with love. With patience firm and fear to hide, the weakness of our flesh supply. Drive far from us, therefore we dread, and grant us joy through peace extend. So shall we not with thee forbear, turn from the path of life aside. O may thy grace on us bestow, the Father and the Son to know, and the true instance confess, O God, the eternal Spirit blessed. All glory while the ages run, be to the Father and the Son, who rose from death, the same to thee, O Holy Ghost, eternally. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah yang senantiasa kami terima daripada-Mu. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan juga nafas kehidupan yang kami terima. Kami mohon semoga Roh Kudus yang kami terima daripada-Mu dapat memampukan kami dalam menjalani tugas perutusan kami masing-masing. Jadilah kami saksi yang setia akan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi
dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan adalah di atas segalanya. Para sahabat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil yang baru saja kita dengar, di mana Yesus mau menggambarkan kepada kita bahwa adanya perbedaan yang sangat tajam antara yang datang dari atas dan yang datang dari bawah. Tentu ada perbedaan di antara keduanya. Yesus menyampaikan kepada kita dengan bahasa yang sangat sederhana yang membuat kita mudah untuk mengerti, yakni siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi. Ini merupakan pernyataan mengenai asal-usul kita umat manusia. Kita tentu bertanya, dari mana kita berasal? Kita dihadapkan pada dua pilihan saja, yakni dari atas dan dari bawah. Tentu tidak ada pilihan lain, misalnya setengah atas atau setengah bawah. Kita tentu menyadari dan mengetahui bahwa jawaban dari pertanyaan itu, bahwa kita umat manusia berasal dari bawah. Dan seperti kita ketahui bahwa kita semua yang berasal dari bawah ini, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang hitam, dan ada yang putih. Tentu kita memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda dan sifat serta karakter juga berbeda. Dan masih banyak perbedaan antara sesama manusia. Namun perbedaan itu sangat kecil, tidak terlalu besar. Pada intinya kita yang berasal dari bumi senantiasa memakai bahasa bumi. Para sahabat yang terkasih, sadarkah kita jika setiap perbedaan yang ada di antara kita bukanlah cara Allah menilai kita? Terkadang dalam hidup kita sering menilai dan mengukur sesama. Kita melihat sesama secara horizontal, tetapi Allah melihat dan menilai kita secara vertikal. Kebanyakan kita yang berasal dari bumi akan membicarakan apa yang kita lihat dan kita dengar. Namun, sadarkah kita jika apa yang keluar dari mulut kita akan dengan jelas mengatakan dari mana kita berasal? Kita yang berasal dari bawah, jika ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh, dan karena kita menerima Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk dapat menjalani perutusan kita. Pertanyaan refleksi untuk kita, apakah kita mampu menjalani setiap tugas perutusan kita? Ayat dalam bacaan Injil tadi kiranya meneguhkan kita mengenai peran Roh Kudus menjadi kekuatan bagi kita para saksi dan pewarta sabda Tuhan di dunia ini. Mari kita menjadi anak-anak yang berasal dari bawah, dari dunia, yang senantiasa mewartakan kabar gembira yang datang dari atas, dari surga. Sebab Yesus berasal dari atas, dan Yesus adalah di atas segala yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengungkapkan doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami umat-Mu dalam perjalanan hidup kami setiap hari, dalam tugas dan pekerjaan kami. Mampukanlah kami agar senantiasa mengimani Engkau yang bangkit
dari alam maut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau memberi mereka kekuatan dan kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pewarta sabda Allah. Semoga mereka senantiasa setia, semangat dan penuh sukacita dalam mewartakan kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita di dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap